Saya anggap sepertinya ada upaya sistematis dari orang-orang tertentu yang ingin memutar balik sejarah. Saya dapat lagi dari Jawa Timur, di daerah Dukun namanya, ada jemaah kita di sana yang melaporkan bahwa di sini sudah ada sekitar 17 tahun ada haul namanya Mustafa Al-Maghribi. Haul Mustafa Al-Maghribi. Ya. Saya tanya aslinya siapa? Kalau aslinya dulu namanya bukan itu, namanya Kiai Kalbakal. Nah, saya tanya, siapa yang merintis mengadakan haul tiap tahun dengan nama Mustafa Al-Maghribi? Sama dengan yang tadi itu. Waduh. Habib yang dari Pekalongan itu. Iya. Ini nggak fitnah nih, Kiai? Enggak lah, kita bisa telepon orangnya juga sih. Oke. Soalnya berat nih kan kalau nggak benar kan nggak apa? Dosa lah. Dosa kan? Dosa lah. Dosa besar itu. Dosa besar. Nah, saya juga coba bicara tentang sejarah NU misalnya, Thariqah. Ya. Saya berbicara dengan Kiai Khalwani. Kiai Khalwani itu mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Berjan, Purworejo. Saya lah orang pertama yang nanya beliau waktu itu karena beliau sedang ada ceramah di Depok, kemudian sempat bicara di BSD. Saya tanya karena udah ada obrolan kan tentang Thariqah itu, Jatman. Dia bercerita bahwa Jatman itu ada perubahan sejarah nih. Ya udah kalau gitu jangan ngobrol sekarang dengan saya, kita YouTube-kan waktu itu, kita videokan. Sejak kapan kan Jatman pendirinya ayah beliau Kiai Nawawi dengan Kiai Muslim Ranggen, itu diantaranya pendirinya itu. Tapi dirubah kemudian jadi orang lain ya, saya tidak mau sebut nggak enak ya. Sebentar, Jatman ini biar paham apa itu Jatman. Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jatman. Ya. Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah Nahdiyah. Mu'tabarah Nahdiyah. Ya, NU punya. Ya, NU punya Jatman. Nah, itu tahu-tahu kata beliau dibikin buku dan pendirinya ganti orang lain. Lalu sama Kiai Khalwani tanyakan kepada orang yang di Semarang yang memang tahu peristiwa penggantian, siapa yang mengganti ini? Anak-anak. Tapi saya tanya begini, kalau Kiai nanya itu yang mengganti anak-anak kan nggak masalah. Tapi masalahnya adalah di zaman siapa? Di zamannya ketua Jatmannya Habib Lutfi. Dan berulang kali saya sampaikan supaya dikembalikan sejarah yang sebenarnya sampai sekarang nggak dirubah. Bahkan belakangan berkembang nama Thariqah pun dirubah. Yang tadinya Naqsyabandiyah misalnya Syadziliyah ditambah dengan Alawiyah. Sebentar Kiai ya, ini masalah apa ya? Sensitif banget ini. Apa Kiai sudah misalnya wawancara tokoh-tokoh NU mengenai hal ini, ada perubahan kemudian ada tambahan Alawiyah itu? Saya sudah bicara langsung dengan Kiai Khalwani. Sudah bicara langsung seperti ini kita ngobrol berdua. Dan beliau belakangan juga sudah berkenan untuk berbicara dengan yang lain juga. Tapi yang pertama memang menanyakan saya dulu di BSD. Kemudian ada beberapa daerah yang sebelumnya juga kuburan itu tidak ada nama itu, kemudian belakangan jadi ada. Misalnya di Kaligowong di Wonosobo itu ada kuburan masyarakat biasa, belakangan kemudian dibuatkan silsilahnya. Jadi kuburan Sayyid Awud atau tidak salah itu. Saya tanyakan ke kiai di situ, karena ada silsilahnya dibuat, siapa yang bikin ini? Sebenarnya sama. Sama juga yang suruh. Sama juga. Ini beneran kan? Benar. Saya siap bertemu. Gitu aja. Ini sangat banyak sekali. Jadi akhirnya saya berkesimpulan bahwa ada upaya untuk memutar balik sejarah. Mungkin Pak Haji lebih sering mendengar mungkin tentang perubahan sejarah NU kan? Ya ada ramai juga. NU kan selama ini yang kita baca itu didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari bersama beberapa ulama atas restu dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Tapi ada belakangan cerita bahwa NU didirikan karena Mbah Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia disuruh oleh seorang gurunya di Mekah supaya bertemu dengan Habib Hashim bin Yahya, kakeknya Habib Lutfi. Ini ramai sebetulnya, kalau mau dibuka ramai sekali. Maksud saya begini, kenapa kok NU diam-diam saja gitu kan? Kan masalah besar. Sejarah berdirinya itu. Astagfirullahaladzim. Nah, kenapa? Kan NU ini satu jamiah yang satu sakral ya. Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kemudian ormas Islam yang terbesar di Indonesia. Bahkan di dunia mungkin ya. Bahkan di dunia. Apa sebabnya nggak ada satu respon terhadap, katakanlah kalau memang ada pemalsuan. Kenapa kira-kira? Saya kira Abang Haji wajib undang beliau nanti di sini. Undang ke sini? Iya, PBNU harus diundang, harus bicara. Kalau saya nanti mewakili hati mereka, jangan-jangan salah juga. Begitu. Cuman memang ada kesulitan karena banyak di antara anak-anak kita yang
belajar kepada habaib di Yaman. Kalau bagi saya nggak ada masalah, guru tetap guru. Betul. Jangan orang yang bersalah kemudian disamakan dengan guru yang tidak bersalah. Kalau memang ini salah ya salah saja kalau begitu. Banyaklah saya bahkan sebagian saya tulis juga di majalah saya tentang pengalihan nama kuburan itu. Nah ini kemarin saya di Ciamis juga sudah menemukan satu kuburan yang tiba-tiba menjadi makam Syekh Dimyati. Itu di kampung saya sendiri. Saya langsung turun ke sana. Ini dari mana ini nama Syekh Dimyati ini? Katanya hasil dari riyadoh seorang gus dengan kiai. Saya bilang, saya dari kecil hidup di sini nggak pernah dengar ada nama Syekh ini di sini. Saya orang Banjarsari sebenarnya. Terus setelah dikejar ke teman-teman ke sana juga nggak jelas tanggapannya. Cuma kita sedang pelajari dari mana dia punya gerakan ini. Kelihatannya ada orang-orang yang berkepentingan dengan ya tadi kotak amal itu. Kotak amal itu. Jadi itu yang saya tahu. Jadi ingat lupa ada daerah lain yang juga tadi yang sudah ya di Kalbakal, kemudian Syekh Jumadil Kubro, kemudian Kota Waringin Barat, Ciamis, Kaligowong itu sudah mewakili. Bahkan kemarin teman-teman hadir juga di Haul Sunan Giri itu di dalamnya setelah ada corona tiba-tiba sekarang ada sejumlah kuburan dengan merek Habib. Di Sunan Giri. Iya. Di dalam makamnya itu tiba-tiba ada baru gitu. Habib. Kan masalah. Kalau yang di di Jember mungkin sudah selesai lah ya. Karena mereka kan langsung hancurkan. Ya, saya pernah lihat, kita mungkin pernah lihat ya di media sosial, seperti di Madura, itu ada makam keramat, tiba-tiba sekarang di belakangnya ada ditambah asegaf atau apa gitu. Nah, kemudian ahli waris ini mengundang pejabat daerah dan masyarakat untuk mengembalikan kepada nama asli. Ya. Itu ramai kita lihat di media sosial. Nah, kemudian saya pernah melihat juga bahwa juga di media sosial ada 12 kuburan wali di daerah Jawa Barat kalau nggak salah tuh Pak Kiai. Nah tiba-tiba ada 12 kuburan wali itu udah lengkap dengan saungnya dan segala macam. Akhirnya atas perintah MUI, pemerintah daerah, juga orang-orang Ansor kalau nggak salah, itu dibongkar. Nah Pak, astagfirullahaladzim. Nah kemudian sejauh mana Kiai tahu, misalnya yang keramat orang kerajaan yang tinggal di Jogja tiba-tiba dipindahkan ke Semarang itu. Oh ya itu ya. KRT Sumodiningrat itu betul, itu yang paling ramai. Ya. Kebetulan ayah saya kan orang Wonokromo. Wonokromo itu ya jajaran situ. Di situ kuburan Sumodiningrat. Jadi bapak saya asli orang situ. Maka ketika ada ini kan versi ceritanya kan begini masalahnya, bahwa Sumodiningrat itu adalah menantu dari HB ya, HB2. Beliau bukan seorang Balawi, bukan. Dia terah dari Brawijaya 5 lewat Tanjung Pangeran Ngerang terus ke bawah. Saya ada silsilahnya kebetulan dari buku dari keraton dikasih gitu bagi. Nah itu kuburannya ada di jajaran. Jadi beliau terbunuh pada saat ada pasukan Belanda yang menyerbu istilahnya Geger Sapehi itulah ya. Terbunuh di situ. Kuburannya ada sampai hari ini. Tapi kalau versi yang membuat cerita itu, katanya beliau tidak terbunuh. Yang terbunuh itu adiknya. Beliau lari dan meninggal di Semarang. Nah itu cerita versi yang kedua ini. Nah kita kan telusuri. Siapa yang membuat cerita bahwa Sumodiningrat ini menjadi Habib Toha bin Yahya kan? Habib juga. Jadi Habib Toha bin Yahya? Iya. Padahal nama aslinya? Sumodiningrat. Makamnya di Semarang jadi Toha bin Yahya? Iya. Bukan Sumodiningrat? Alias Sumodiningrat. Kita tanyakan juga teman-teman karena kita juga banyak teman. Ternyata pelakunya dia juga. Sama juga. Sama. Ini aneh kan? Itu dibuat sampai ada tesis dibikin sama Siti Fatimah di UIN Jogja itu. Referensinya ngambil dari situ bahwa perjuangan Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu. Habib Toha bin Yahya seolah-olah pejuang yang menyelamatkan keraton lah.